Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismia Nada. Nomor induk mahasiswa 2021 A1F010. Mata kuliah analisis real. Dosen pengampu Abdillah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis real dengan materi limit dan fungsi kontinu, yang dimana yang saya ambil di sini yaitu limit fungsi. Limit fungsi ini ada barisan dan deret. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Barisan dan limit barisan. Dimana barisan dan limit barisan atau disebut dengan sequence pada himpunan S adalah suatu fungsi dengan domain N dan mempunyai range dalam S itu semesta dan N itu bilangan real. Pada subbab ini akan dibahas mengenai barisan di R dikonvergasi dari suatu barisan. Itu 3.1. Kemudian sekarang 3.1.1. Definisi. Barisan bilangan real adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan N dengan range dalam R. Dengan kata lain, barisan dalam R mengawankan setiap bilangan asli N sama dengan 1, 2, 3 kepada suatu bilangan real. Jika X, N, R merupakan barisan, maka biasanya dituliskan dengan nilai dari X pada N dengan notasi XN. Ya, notasinya itu XN. Nah, kemudian berikutnya, dan tadi kan disebut dengan XN. Nah, sekarang barisan sering dinotasikan dengan X atau XN. Atau XN, N elemen bilangan N, atau XN lebih besar sama dengan 1. Apabila diketahui suatu barisan Y, artinya Y sama dengan YK. K itu elemennya N. Nah, kita lihat contoh di 3.1.2. Beberapa contoh barisan dan penulisannya. Yang pertama, X sama dengan 2, 4, 6, merupakan barisan bilangan genap, dapat juga ditulis sebagai X sama dengan 2N, N elemen N. N bilangan N. Kemudian yang kedua atau B yaitu Y1 per 1, 1 per 2, 1 per 3. Dapat ditulis dengan Y1 per N, N bilangan elemen N. Dalam beberapa keperluan praktis, barisan didefinisikan secara rekursif atau induktif sebagai berikut. X1, X2, X3 sampai XN. XN itu jumlah banyaknya suatu himpunan. Misalkan XN dikurangi 1 diberikan XN sama dengan F itu fungsi X1, X2, X3 sampai XN dikurangi 1. Barisan Fibonacci adalah barisan yang berbentuk F sama dengan 1, 2, 3, 5. Barisan ini secara rekursif dapat dituliskan dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, XN sama dengan XN dikurangi 1 ditambah XN dikurangi 2. Itu definisi, itu contoh 3.1.2. Nah, yang kemudian definisi 3.1.3. Misalkan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real. Bilangan real X disebut limit dari XN. Jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat N0 elemen N, sehingga jika N lebih besar sama dengan N0, maka XN dikurangi X, mutlak XN dikurangi X lebih kecil dari epsilon. Jika X adalah limit dari barisan X, maka X dikatakan konvergen ke X dan dituliskan dengan limit X sama dengan X atau limit XN sama dengan X.
Jika barisan X tidak mempunyai limit, maka X dikatakan divergen. Terkadang juga dapat digunakan simbol xn menuju X yang secara intuitif menunjukkan bahwa nilai xn mendekati bilangan X jika n menuju infinity atau tidak terbatas. Sekarang kita ke teorema 3.1.4, di mana suatu barisan bilangan real hanya dapat mempunyai satu limit, ya, ingat satu limit. Dengan kata lain, jika suatu barisan konvergen maka limitnya tunggal. Bukti, andaikan P dan Q adalah limit dari xn dan P tidak sama dengan Q, karena limit xn sama dengan P, berarti untuk setiap 1/2 epsilon lebih besar daripada 0, terdapat M0 elemen n, sehingga jika n lebih besar sama dengan M0, maka mutlak xn dikurangi P lebih kecil dari 1/2 epsilon. Juga karena limit xn sama dengan Q, berarti untuk setiap setengah epsilon lebih besar daripada 0 terdapat N0 elemen n. Sehingga jika n lebih besar sama dengan M0, maka mutlak xn kurang dari Q. Mutlak xn kurang Q lebih kecil 1/2 epsilon. Sekarang misalkan ini kita mau pilih K0 sama dengan maksimumnya M0 N0. Sehingga jika N lebih besar sama dengan K0, maka mutlak P dikurangi Q mutlak sama dengan mutlak P kurangi XN ditambah XN dikurangi Q lebih kecil sama dengan mutlak XN dikurangi P ditambah mutlak XN dikurangi Q lebih kecil setengah epsilon ditambah setengah epsilon sama dengan epsilon. Karena untuk sebarang epsilon lebih besar daripada 0, maka P dikurangi Q sama dengan 0. Dengan demikian P sama dengan Q, jadi limit barisannya adalah XN selalu sama atau selalu tunggal. Pembahasan barisan di sini ditekankan pada pembuktian teoritis, bukan pada aspek teknik komputasi. Oke, langsung saja kita ke contoh. Buktikan bahwa limit 1/n sama dengan 0. Bukti, kita ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, pilih N0 elemen n, sehingga N0 lebih besar 1 epsilon. Berarti untuk n lebih besar sama dengan 0, maka n lebih besar 1 per epsilon atau 1/n, lebih kecil dari epsilon. Dengan demikian, jika n lebih besar sama dengan N0, maka 1/n dikurangi 0 sama dengan mutlak 1/n, lebih kecil dari epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat N0 elemen n, sehingga jika n lebih besar sama dengan N0, maka mutlak 1/n dikurangi 0, lebih kecil dari epsilon. Menurut definisi yang tadi udah kita bahas itu 2.1.3, yaitu limit 1/n sama dengan 0. Kemudian langsung saja kita ke contoh 3, yaitu buktikan bahwa limit 2n ditambah 7 per n ditambah 1 sama dengan 2. Buktinya itu kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Pilih N0 elemen n, sehingga N0 lebih besar dari 5 per epsilon. Berarti untuk n lebih besar sama dengan N0, maka n lebih besar dari 5 per epsilon atau 1/n lebih kecil dari 1/5 epsilon. Dengan demikian, jika n lebih besar sama dengan N0, maka 2n ditambah 7 per n ditambah 1 dikurangi 2 sama dengan 5 per n ditambah 1
lebih kecil sama dengan 5 per N, sama dengan 5 dikali 1 per N, lebih kecil dari 5 dikali 1 per 5 epsilon, sama dengan epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat N0 elemen N, sehingga jika N lebih besar sama dengan N0, maka 2N ditambah 7 per N ditambah 1 dikurangi 2 lebih kecil dari epsilon. Oke, selanjutnya kita langsung bahas saja latihannya. Latihan. Membuktikan definisi limit barisan. Untuk membuktikan limit barisan tersebut, kita ambil saja nomor 1 atau A. Di mana limit N ditambah N kuadrat ditambah 1 sama dengan, nah di sini caranya itu tinggal kita limit N per N kuadrat per N kuadrat per N kuadrat ditambah 1 per N kuadrat, di mana limit 1 per N kuadrat ditambah 1 ditambah 1 per N kuadrat sama dengan limit 1 per N ini kan 0, kemudian 1 per 1 ditambah 1 per N kuadrat itu 1 per 1 ditambah 0, maka 0 per 1 ditambah 0 sama dengan 0. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.